Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video ini saya akan membahas tentang hasil analisis UMKM Risol Mayo terhadap etika bisnis Islam. Usaha ini sudah berjalan 4 tahun, dimulai pada tahun 2020 awal ketika masa pandemi COVID-19. Berawal dari iseng-iseng membuat risol mayo dengan bahan seadanya, lalu diupload ke story WA. Banyak teman owner yang tergiur dan tertarik untuk membeli risol mayo tersebut. Awalnya, owner menggunakan sistem jual beli dengan metode PO atau pre-order 1 kali dalam seminggu, yaitu di hari Senin. Namun, seiring berjalannya waktu, sekarang owner sudah memproduksi risol mayo setiap hari dengan dibantu oleh 2 orang pegawai. Untuk pendistribusiannya, yaitu untuk pelanggan yang rumahnya dekat bisa langsung datang ke rumah owner, sedangkan untuk pelanggan yang rumahnya jauh, biasanya owner dan konsumen COD di suatu tempat yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak jarang juga owner mengantarkan langsung ke rumah konsumen. Di sini saya bersama Bu C. Izin bertanya, nggih. Apa bahan baku utama dalam pembuatan risol mayo ini? Bahan baku yang utama bikin risol mayo, yang pertama harus disiapkan bahannya adalah tepung. Tepung itu bisa tepung terigu bermerek apa ya, pokoknya tepung terigu pertama. Yang kedua bumbunya kayak telur, roiko, garam, itu saja yang mudah. Terus Dari bahan baku pembuatan risol mayo tersebut belinya di mana? di pasar, di toko juga ada. Apakah ada bahan tambahan seperti pewarna atau pengawet? Kalau saya tidak menggunakan pewarna, karena bagi saya pewarna itu tidak baik buat makanan, kayak mengonsumsi gitu. Berarti kalau tidak menggunakan pengawet, risol mayo ini bertahan berapa lama? Kalau saya kalau mau bikin risol mayo itu pengennya lama, harus dikasihkan frozen itu dikasih freezer ya, biar keras gitu, jadi bisa bertahan lama. Karena risol itu termasuk jajan yang basah, jadi bisa mudah bikin basi gitu. Cepat basi. Ya. Apakah ada kendala dalam ketersediaan bahan baku? Kalau saya risol mayo yang sederhana ini mudah dicari, karena di dalamnya itu menurut selera masing-masing. Kayak dikasih sosis apa-apa, itu selera masing-masing, mudah sekali. Bagaimana proses pembuatan risol mayo? Cara pembuatan risol mayo, yang utama bahannya itu tadi tepung, bumbunya roiko, garam, sama telur. Setelah itu kita siapkan isiannya, itu tadi kulitnya ya, dan terus kita siapkan isinya. Setelah sudah siap dilipat gitu, kita basahi pakai bahannya tadi biar basah, dikasih tepung panir itu. Setelah itu bisa disiapkan, bisa digoreng. Langkah pertama, potong telur menjadi 6 bagian. Setelah itu, potong beef menjadi 4 bagian. Selanjutnya adalah potong keju slice menjadi 4 bagian. Masukkan mayo ke dalam wadah. Tambahkan saus pedas secukupnya. Lalu aduk
hingga tercampur dengan rata. Jangan lupa tambahkan susu kental manis. Aduk lagi sampai semuanya tercampur. Untuk pembuatan kulit risol, masukkan tepung terigu, tambahkan masako atau penyedap rasa, dan micin. Lalu tambahkan telur sebanyak 4 butir. Berikan air secara berkala, sedikit demi sedikit. Setelah itu aduk hingga merata. Jangan lupa adonannya sudah jadi untuk disaring. Panaskan teflon dengan menggunakan api sedang. Tuang adonan ke dalam teflon yang sudah dipanaskan. Selanjutnya adalah proses pembuatan risol mayo. Dimulai dari diisi dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan dan saus mayo. Setelah itu dilipat dengan rapi. Lalu masukkan risol mayo ke dalam adonan yang basah. Setelah itu masukkan ke dalam tepung panir. Pembuatan risol mayo sudah selesai dan siap didistribusikan. Menurut saya, pada UMKM ini sudah menerapkan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang cukup baik. Contohnya seperti standar pemilihan bahannya sesuai dengan syariat Islam, proses distribusi yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, adil dalam menetapkan harga kepada konsumen, melayani para konsumen dengan baik. Akan tetapi, saya menemukan fakta bahwa dalam UMKM ini tidak menerapkan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kurangnya memperhatikan kebersihan. Pada saat memproduksi risol mayo, para pegawai tidak menggunakan sarung tangan plastik atau sarung tangan sekali pakai. Ukuran bahan isian dalam risol mayo belum konsisten, hanya asal potong saja. Cukup sekian hasil analisis UMKM risol mayo terhadap etika bisnis Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.